Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di udara, Song Sen kaget saat dia menatap Lindong yang memberikan senyuman brilian sebagai jawaban. Seluruh tubuh Song Sen penuh dengan sensasi dingin, sementara keheranan yang intens melonjak melalui matanya. "Anda benar-benar melahap kekuatan menelan saya?" ucap Song Sen. Dia tidak bisa percaya bahwa tidak hanya kekuatan menelan binatang mitos itu tidak menyebabkan kerusakan pada Lindong, bahkan malah benar-benar dilahap oleh Lindong. Kekuatan menelan dikenal mampu menelan makhluk hidup apapun di dunia ini. Apapun yang jatuh di dalamnya akan dicerna. Namun, itu malah dimakan oleh Lindong melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Song Sen benar-benar kaget dengan adegan ini. Banyak hembusan nafas pecah di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindong seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan menelan Tao Song yang ganas mungkin kuat, tetapi warisan yang Anda dapatkan tidak sebanding dengan binatang aslinya. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya, ucap Lindong tertawa mengejek saat banyak tatapan mengejutkan terfokus padanya. Dia kemudian melanjutkan, "Saya khawatir warisan sekte Tao Tie akan kehilangan 30% dari kekuatannya setelah kehilangan kekuatan menelannya." Dari sudut pandang Song Sen, kehilangan kekuatan menelan mirip dengan dia memotong salah satu anggota tubuhnya. Jika dia tetap pada rencananya menggunakan seni bela diri untuk mengalahkan Lindong, maka akan memakan waktu cukup lama untuk mengalahkan Lindong. Pada akhirnya, dia memilih untuk memamerkan kekuatan menelan yang dia peroleh dari sekte Tao Tie dengan harapan menyelesaikan Lindong dalam sekali serangan. Namun, Lindong memiliki simbol leluhur melahap. Oleh karena itu, ketika Lindong jatuh ke dalam perut kegelapan, dia segera mengaktifkan simbol leluhur melahap dan daya devouring menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan yang mengisi itu benar-benar dimakan habis. Dalam pertempuran antara dua kekuatan unik ini, devouring power benar-benar mendapat keuntungan. Oleh karena itu, Lindong mampu menyebabkan Song Sen kehilangan senjatanya yang paling kuat, yaitu kekuatan menelan. "Bajingan, kembalikan kekuatan penelan saya," ucap Song Sen. Senyum kaku di wajahnya terlihat sangat lucu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah jahat. Dengan suara gemuruh, tubuhnya menyerang ke depan. Beberapa bayangan muncul di udara. Setelah itu, kekuatan Trisula yang kuat terwujud menjadi bayangan di langit yang menyelimuti Lindong. Trisula kejam Tao Tie. Saat bayang-bayang turun dari langit, mereka berkumpul bersama dengan kecepatan menakutkan, berubah menjadi kilat hitam yang dengan keras mendorong ke arah tengkorak Lindong. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada deru kuno muncul dari dalam. Namun, Lindong hanya mengolok-ngolok ketika melihat serangan mengamuk dari Song Sen, dan tidak ada indikasi menghindari serangan. Segera, Yuan power di tubuhnya melonjak panik. Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Kekuatan Yuan tombak tulang yang tak terbatas yang dibawanya begitu padat dan dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Ketika tombak tulang Lindong melakukan kontak dengan Trisula, suara logam yang tajam terdengar. Setelah itu, badai liar menyapu keluar dari titik kontak, menciptakan riak keras di udara. "Tanpa kekuatan menelan, seni bela diri sekte Tao Tie tampaknya agak lemah," ucap Lindong. Senyum meringai melintas di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa Song Sen seperti telah kehilangan sebagian jiwanya. Itu tidak lagi sulit untuk dihadapi. Wajah Song Sen terpelintir. Dia mengayunkan trisulanya dan badai menakutkan meledak menuju Lindong. Tampaknya Song Sen akan menjadi gila. Sepertinya kehilangan kekuatan menelan telah memberikan pukulan besar baginya. Meskipun serangannya brutal dan ganas, Lindong mampu menghentikan itu sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan mulai muncul di antara serangan Song Sen. "Song Sen benar-benar nekat sekarang," ucap Laning. Matanya yang indah terfokus sedikit saat dia menyaksikan adegan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seseorang praktis sangat penting. Dengan menyerang sembrono, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Sen berperilaku demikian. Kekuatan Lindong agak aneh, bahwa dia benar-benar mampu berurusan dengan kekuatan menelan Tao Song, ucap King Feng menjawab dengan ekspresi serius.
Ada kekuatan unik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang Song Sen miliki hanyalah salah satu dari banyak kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kekuatan menelannya dapat dikalahkan. Tentu saja, trik-trik yang ada di lengan Lindong juga agak kuat, ucap Lan Ying. Sekarang, menurut Anda, apa kemungkinan Lindong akan memenangkan pertarungan? Ucap King Feng bertanya. Jika Anda menanyakan pertanyaan ini pada awal pertarungan, saya akan mengatakan dia memiliki 40% untuk menang. Namun saat ini, saya pikir dia memiliki peluang 60% atau bahkan lebih tinggi untuk menang, ucap Lan Ying. King Feng sedikit mengangguk sementara syok melintas di matanya. Selain itu, rekan-rekan Lindong juga sepertinya mendapat posisi lebih tinggi di dua medan perang lainnya. Ucap Lan Ying menggeser matanya yang indah dan memandang pertempuran Little Martin dan Little Flame. Wajahnya sangat serius ketika dia melihat pertempuran Little Martin. Yang disebut Lin Diao sangat kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lindong. Lihatlah Song Kue, dia telah sepenuhnya ditindas sejak awal pertempuran. Adapun Lin Yan yang berotot, meskipun ia tidak memiliki waktu yang mudah, auranya membuat tubuh Song Ba bergetar. Trio Lindong memang tidak sederhana. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng mengalihkan tatapannya dan mengangguk dengan serius. Dia tidak lagi berani meremehkan trio itu. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan 3 setan Song, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk berada di pijakan yang sama seperti Lan Ying dan King Feng sendiri. Nama mereka pasti akan berada di peringkat emas nirvana. Tombak dan trisula melintasi, sementara percikan api terbang ke segala arah. Sudah jelas bahwa Lindong dan Song Sen sedang berjuang dengan semangat dan kemarahan. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Tabrakan ganas lainnya terjadi ketika gelombang energi yang kejam melanda daerah itu. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak. Setelah itu, keduanya terlempar kembali. Ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah dingin. Yuan power tanpa batas keluar dari tubuhnya dan membentuk 5 jari kuno raksasa. Penjara jari surgawi, ucap Lindong. 5 jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul untuk menjadi tangan kuno yang sangat besar. Saat tangan kuno besar muncul, sosok jiwa muncul di ruang ini juga. Lindong tidak berhenti sampai di sini. Sebuah cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan dituang langsung ke tangan yang sangat besar itu. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar. Dalam sekejap, tangan kuno yang sangat besar telah menjadi tangan bersisik hijau. Mata Lindong menusuk dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tangan kuno besar yang dijiwai dan aura naga langit mengoyak udara lalu memukul Song Sen. Saat tangan besar yang berwarna hijau itu meluncur ke bawah, bumi seolah retak. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran terlempar ke belakang dan tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah segar. Saat Song Sen menyaksikan tangan besar yang masuk, ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya dari tangan itu. "Tahu dia Devil Armor!" teriak Song Sen. Suatu cahaya hitam terang dengan panik menyembur keluar dan berputar di sekitar tubuh Song Sen. Cahaya gelap membeku dengan cepat, membentuk baju besi hitam. Saat armor itu terbentuk, akhirnya dibawa banyak tatapan dari penonton. Tangan bersisik hijau itu dengan kejam memukul Song Sen. Ditemani oleh dentuman besar, cahaya gelap meletus dari armor di tubuh Song Sen. Tubuhnya terbang kembali dari benturan dalam keadaan yang menyedihkan. Aura gelap dengan cepat berkumpul dan membentuk banyak mulut hitam yang menyerap dampak luar biasa itu. "Meskipun saya telah kehilangan kekuatan menelan, Anda masih tidak dapat membunuh saya," ucap Song Sen. Ketika banyak mulut gelap itu menghilang, tubuh Song Sen menjadi stabil ketika masih beberapa kaki dari tanah sebelum dia mengangkat kepalanya. "Apakah begitu?" tanya Lindong. Sudut-sudut mulut Lindong meringkuk. Tiba-tiba, Lindong dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Tanah di bawah Song Sen tiba-tiba terbagi dengan aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari penonton, cahaya gelap yang meletus dari celah itu terwujud menjadi mulut gelap yang sangat besar. Di dalam mulut yang sangat besar, tampaknya ada lubang hitam yang tak terduga. Ini adalah... Mata Song Sen menyusut ketika dia melihat mulut besar kegelapan yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi wajah Lindong sangat dingin. Saat dia mengepalkan tinjunya, mulut kegelapan melesat ke atas dan menelan Song Sen yang ketakutan. "Sekarang, saya akan membiarkan Anda merasakan mulut melahap surga saya," ucap Lindong. Saat kegelapan memenuhi mata Song Sen, dia mendengar suara dingin dan acuh tak acuh Lindong yang bergema di telinganya.
Mulut raksasa kegelapan pecah dari tanah dan menelan tubuh Songsen dengan kecepatan mengejutkan di depan banyak tatapan ketakutan. Songsen menghilang segera setelah tubuhnya ditelan. Hanya sekelompok besar cahaya hitam aneh yang bergoyang di udara. Mulut melahap surga? Daerah sekitar tanah berbatu yang berantakan terdiam sesaat sebelum semua orang akhirnya pulih. Segera mereka menjerit tajam. Mereka telah melihat serangan kuat Songsen sebelumnya. Namun mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lindong juga mampu menggunakan langkah yang serupa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Lindong menggunakan seni bela diri milik sekte Tao Tie? Ucap orang-orang yang terkejut saat menyaksikan adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Ucap Feng Qing yang duduk di batu besar juga memiliki ekspresi terkejut. Matanya terkunci ke cahaya hitam menggeliat itu. Aura Songsen menghilang seketika sejak dia ditelan. Wajah cantik Lan Ying juga dipenuhi ekspresi tercengang. Dia mengerutkan kening sedikit dan bergumam. Mulut menelan surgawi yang digunakan Lindong mungkin sama dengan yang Songsen tampilkan. Namun riaknya sangat aneh. Itu mungkin karena dia dengan paksa merebut kekuatan menelan Songsen. Bagaimana mungkin bagi Lindong untuk merebut kekuatan menelan Songsen? Bahkan kita tidak bisa melakukan hal itu, ucap Feng Qing. Kita mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi bukan berarti bahwa orang lain juga tidak dapat melakukannya. Lindong bukan orang yang sederhana, ucap Lan Ying. Feng Qing tidak bisa lagi menghadapi kata-kata ini dari Lan Ying. Lindong mampu memaksa Songsen sampai sejauh itu. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia mampu. Jika dia benar-benar dapat mengalahkan Songsen, tidak akan ada lebih dari 5 orang di seluruh peringkat emas Nirvana yang bisa mengalahkannya. Dengan kata lain, Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk digolongkan sebagai 5 anggota teratas dari Perang 100 Empire. Mengingat latar belakangnya dari kekaisaran peringkat rendah, mampu mencapai tahap seperti itu akan benar-benar sangat menakutkan. Tiba-tiba, sesosok menyedihkan tertembak mundur dari medan perang, tidak jauh dari daerah berbatu yang berantakan. Setelah itu, dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya di depan sebuah batu besar. Kekuatan yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya dan langsung menghancurkan batu besar di belakangnya. Erangan juga keluar dari mulutnya. Jelas, dia menderita beberapa luka. Apakah hanya itu yang bisa Anda lakukan? Ucap sosok seperti hantu muncul di udara dan menatap pria itu yang mengerang dan terdorong mundur. Sosok itu tertawa samar. Wajahnya yang tampan memiliki ekspresi ejekan. Tentu saja, sosok itu adalah Little Martin. Sementara orang yang menyedihkan itu adalah Song Kue yang bertarung dengannya. Sejak awal, Little Martin berada di atas angin. Bahkan Song Kue tidak lagi memendam niat untuk menang. Dia hanya berusaha bertahan. Song Kue dengan jelas memahami sejauh mana kekuatan Little Martin setelah pertarungan mereka. Berbicara secara komparatif, dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Little Martin. Selain itu, Little Martin memiliki berbagai taktik aneh dan dia sangat kejam. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawan seperti itu sendirian. Ekspresi hijau berdarah muncul di wajah Song Kue saat mendengar ejekan Little Martin. Namun, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Setelah kakak pertama menyelesaikan anak nakal itu, dia akan bebas. Pada saat itu, kami berdua akan bergabung. Terlepas dari betapa tidak biasanya orang ini, dia pasti akan mati. Gumam Song Kue menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Setelah itu, matanya dengan cepat melayang menuju medan perang Lindong. Ketika dia melihat Songsen ditelan oleh mulut hitam besar, ekspresi ketakutan di wajahnya tiba-tiba mengeras. Dia tampak seperti badut yang tampil sangat lucu. Sepertinya tidak ada harapan untuk penyelamat terakhir hidupmu, ucap Little Martin mencemooh. Bocah itu benar-benar ingin menjebak kakakku dengan kekuatannya? Dia pasti sudah gila, ucap Song Kue. Namun dia merasa tidak yakin di dalam hatinya. Little Martin terlalu malas untuk peduli tentang pertempurannya dengan Song Kue. Matanya melihat ke arah cahaya hitam. Bahkan dia merasa cukup terkejut bahwa Lindong benar-benar mampu memaksa Songsen sampai semenyedihkan itu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di beberapa medan perang lainnya, termasuk Sui Ying dan yang lainnya, juga merasakan kegemparan ini. Setelah itu, wajah mereka juga berubah menjadi lebih pucat. Dibandingkan dengan wajah putih pucat kelompok Sui Ying, sukacita dan ekspresi terkejut melonjak di wajah kelompok Liu Bai. Pertempuran antara Lindong dan Songsen bisa dikatakan penuh dengan pasang surut. Dari kerugian awal, Lindong saat ini dengan kuat memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan tatapan kaget yang mengelilinginya, Lindong bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Matanya menatap tegas pada cahaya hitam yang menggeliat di udara.
Meskipun orang lain mungkin tidak menyadarinya, dia jelas mengerti bahwa hal yang tersembunyi di dalam cahaya hitam ini bukanlah kekuatan menelan seperti yang digunakan Song Sen sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap asli. Lindong sengaja menggunakan metode yang mirip dengan kekuatan menelan Song Sen agar tidak mengekspos keberadaan simbol leluhur melahapnya. Selain itu, riak antara keduanya juga agak mirip. Oleh karena itu, mudah baginya untuk meniru langkah itu. Di bawah fokus Lindong, cahaya hitam yang melilit Song Sen tiba-tiba mulai bergetar intens. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya yang sedang berjuang dengan liar. Mata Lindong tetap acuh tak acuh dan dia tidak membuat langkah yang tidak perlu. Menggeliatnya cahaya hitam itu menjadi semakin intens dan kekuatan Devouring di dalamnya dengan liar dipancarkan. Song Sen yang ditelan dengan jelas menunjukkan beberapa jejak menjadi gila. Serangan yang menakutkan meletus dalam cahaya hitam. Seseorang bahkan bisa mendengar raungan marahnya yang dipancarkan samar-samar. Ekspresi sejumlah orang berubah sedikit setelah mendengar raungan Song Sen. Raungan itu mengandung perasaan telah menemui jalan buntu. Mungkinkah itu mulut menelan surgawi yang digunakan Lindong sangat menyulitkan sampai-sampai Song Sen tidak dapat melarikan diri? Gumam beberapa orang yang syok. Namun harus dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya Song Sen cukup kuat. Meskipun dia telah mendarat pada keadaan yang berbahaya ini, semua usahanya yang liar telah menyebabkan banyak garis retak benar-benar terbentuk pada cahaya hitam yang tampaknya tidak dapat dipecahkan ini. Garis-garis retakan itu menyebar dengan cepat. Akhirnya mereka benar-benar terbelah. Pada saat yang sama, banyak cahaya juga meletus dari dalam dengan kecepatan seperti kilat. Dia telah keluar, ucap banyak seruan meletus dari daerah berbatu yang berantakan ketika semua orang melihat Song Sen yang telah memecahkan cahaya hitam. Song Kue, Sui Ying dan yang lainnya menghela nafas lega. Tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang besar. Sepertinya Anda benar-benar terlalu banyak berbicara, ucap Song Kue tersenyum ganas saat dia melihat Little Martin. Begitukah? Ucap Little Martin mengangkat alisnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman aneh. Jantung Song Kue langsung tenggelam ketika melihat senyum itu. Pada titik ini, Song Sen yang muncul dari cahaya hitam menatap dengan kejam pada Lindong. Ekspresinya begitu rusak. Song Sen tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu dan sosoknya langsung bergegas maju. Angin telapak tangan yang ganas menabrak dengan sengit ke arah Lindong yang menunggu. Namun, Lindong tidak melakukan apapun dalam menghadapi serangan oleh Song Sen. Dia perlahan-lahan menggelengkan kepalanya saat matanya melihat Song Sen dengan ketidakpedulian. Setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan bertabrakan dengan angin telapak tangan Song Sen. Suara jernih terpancar. Angin telapak tangan Song Sen yang tampaknya ganas telah benar-benar tersebar ketika itu membuat kontak dengan tangan Lindong. Apakah masih ada kekuatan yang tersisa di dalam tubuhmu? Ucap Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah buas yang berada dalam jarak dekat, sehingga mungkin baginya untuk mendeteksi rasa takut yang melonjak keluar dari dalam mata pihak lain. Setelah itu, dia tersenyum sedikit. Kekuatan mengerikan di telapak tangannya meletus seketika. Seketika, suara tulang retak bergema di tanah berbatu yang kacau ini dengan cara menusuk telinga. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita.